Kalau kamu melihat hilalnya hilalnya bulan Zulhijjah, dan salah satu dari kamu berniat beriroda untuk berkurban, maka hendaknya dia tahan bulunya dan dia tahan kuku-kukunya, alias disunahkan bagi dia jangan potong setiap bulu, jangan mencukur. Yang berikutnya adalah jangan memotong kuku kaki maupun kuku tangan. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan kurban. Berkaitan apa? Kurban. Sebentar lagi, tinggal berapa lama ini? Tidak sampai lagi 1 bulan. Mungkin tanggal 8 sudah lebaran, tanggal 9. Maka di hari lebaran itu, di situ disunahkan kurban. Paham tidak? Menurut mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, kurban itu bukan sunnah tetapi wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang hartanya sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Kalau kira-kira 84 gram emas dikali 1 juta, maka siapa saja yang sudah punya harta, punya uang 84 juta ke atas. Kalau emas 1 gram berapa? 1 juta. Maka 84 juta atau 80 juta lebih, maka wajib bagi dia untuk berkorban. Wajib di situ, kalau tidak berkorban berarti berdosa. Sementara dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Paham tidak? Tidak diwajibkan illa biltizami. Wala tujabu illa biltizami. Tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i baik ke atas orang kaya atau orang miskin, kecuali dengan dia wajibkan ke atas diri dia untuk berkorban. Bagaimana caranya? Lewat nazar. Lewat apa? Nazar. Misalkan mursyid ilahi, bernazar, kalau di lebaran Idul Adha mama saya datang, maka saya berkorban 1 ekor kambing. Paham tidak? Kalau disebut 1 ekor kambing berarti ya harus 1 ekor kambing. Kalau hanya dia sebut berkorban secara mutlak, misalkan kalau mama saya datang di lebaran Idul Adha, maka saya akan berkorban. Saya akan berkorban. Tidak sebut kambingnya, tidak sebut untanya, tidak sebut sapinya. Maka terserah dia mau korban unta, mau korban sapi, mau korban kambing. Paham tidak? Mau sapi 1 ekor, unta 1 ekor, kambing 1 ekor, atau bergabung bersama orang-orang yang berkorban
unta atau sapi. Dia salah satu dari yang 7. Barulah wajib. Kalau tidak wajib. Paham tidak? Disunahkan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya bagi orang yang kaya saja. Ada orang kaya di sini yang saya maksud adalah orang yang punya harta lebih dari nisab tadi itu. Di bawah itu juga. Contohnya misal ada yang punya tabungan 5 juta. 5 juta. Harga kambing taruhlah 2 juta. Maka dari 5 juta tadi dia beli kambing 1 ekor. Terus dia korbankan. Dia ini belum masuk kategori orang kaya. Paham tidak? Seperti itu. Kalau orang kaya ya jelas-jelas walaupun sunnah dalam mazhab kita, tetapi kalau bisa jangan ketinggalan. Kenapa? Ketinggalan. Kalau bisa tiap tahun berkorban. Berkah nanti harta insya Allah. Paham tidak? Wa yusannu li muridiha, disunahkan bagi orang yang ingin berkorban. Alla yuzila sya'rahu wala zifrahu fi asyri dzil hijjati hatta yudhiya wa ayyadbahaha ay udhiyata bi nafsihi wa illa fayashhadaha atau fayashhaduha. Disunahkan bagi orang yang ingin berkorban, yang pertama jangan potong kuku, yang pertama jangan potong rambut, baik bulu kumis, baik potong rambut, semua yang berkaitan dengan bulu-bulu yang di luar orang berkorban atau di luar hari berkorban itu, setiap Jumat misalkan disunahkan memotong atau paling lambat 40 hari, maka bagi orang yang ingin berkorban, maka disunahkan yang pertama apa? Jangan mencukur bulu apapun. Paham tidak? Di 10 hari Zilhijjah gitu. Mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai selesai sholat Idul Adha, terus hewan kurbannya disembelih. Dia sembelih sendiri atau disembelikan sama orang, tetapi dia disunahkan menyaksikan. Paham tidak? Yang kedua adalah jangan memotong kuku. Ada biasa dulu di media ada yang sampaikan ke saya bahwa orang bilang ada orang di Facebook itu menyebarkan salah satu kesunahan sebelum berkorban itu, atau salah satu kesunahan bagi orang yang berkorban, bukan kukunya yang tidak dipotong, tapi kukunya unta, kukunya sapi, kukunya kambing. Subhanallah. Jadi disunahkan bagi orang yang ingin berkorban, kalau korban unta, kuku untanya jangan dipotong. Kalau kalau korban sapi, kuku sapinya jangan dipotong. Kalau korban kambing, kuku kambingnya jangan dipotong. Amit-amit. Paham tidak? Nanti kita bacakan hadisnya. Jadi tidak boleh, yang pertama jangan potong setiap bulu, mencukur setiap bulu. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Sampai dia sembelih setelah sholat Idul Adha, sembelih sendiri. Itu lebih bagus, atau orang lain sembelihkan untuk dia, tapi dia saksi, sunnahnya dia saksi
dia saksikan. Nah, makanya kebiasaan kita di Indonesia itu, itu salah, menyalahi aturan sunnah sebenarnya. Seharusnya selesai Idul Adha langsung disembeli supaya hari Idul Adha itu yang pertama masuk di dalam perut apa? Hewan kurban, bukan kue, bukan apa-apa itu. Tapi makan dulu hewan kurban, maka cepat-cepat selesai Idul Adha disembeli. Baru dikuliti, diberesin, kasih masak atau dibakar di sate. Terus yang pertama itu makan hewan kurban. Itu yang terbaik. Bukan nanti besoknya baru kurban. Atau makan dulu, minum teh dulu, nanti jam 9, jam 10 baru kurban. Boleh-boleh saja, karena paling lambat itu adalah sampai hari tasyrik yang terakhir sebelum masuk maghrib. Sebelum apa? Maghrib. Itu nanti pembahasan yang terakhir. Sekilas saya sampaikan itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua, beberapa hadis mengenai tadhiyatihi sallallahu alaihi wasallam binafsihi, mengenai Nabi menyembelih hewan kurbannya dengan sendirinya. Paham tidak? Dari 100 hewan kurban unta yang dikurbankan oleh Nabi Muhammad SAW, 63 beliau sembelih sendiri, isyarat bahwa umur beliau hanya 30 tahun. Kalau 100 diambil 63, sisa berapa? 37. Sisa 37 Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyembeli. Paham tidak? Karena Nabi sembelih sendiri, maka ini menjadi kesunahan bagi setiap orang yang mau kurban, yang sanggup sembelih sendiri, ya dia sembelih sendiri. Paham tidak? Kalau tidak, ya saksikan. Wa Muslimun haditha idza ra'aitum hilal dzilhijjati wa arada ahadukum yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, kalau atau apabila kamu melihat hilalnya Dzulhijjah. Hilalnya, jadi hilal itu yang begini, yang masih bulan masih kecil-kecil itu, tipis-tipis, namanya hilal. Paham tidak? Kalau kamu melihat hilalnya hilalnya bulan Dzulhijjah, dan salah satu dari kamu berniat, beriroda untuk berkurban, maka hendaknya dia tahan bulunya dan dia tahan kuku-kukunya, alias disunahkan bagi dia jangan potong setiap bulu, jangan mencukur. Yang berikutnya adalah jangan memotong kuku kaki maupun kuku tangan. Paham ya? Dalam satu riwayat Nabi bersabda, fala ya'khuzanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Nabi bersabda, jangan sekali-kali dia memotong, jangan sekali-kali dia mencukur bulunya, dan jangan sekali-kali dia memotong kukunya sampai dia sembelih hewan kurbannya atau disembelihkan sama orang. Paham ya? Oke. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimata
radhiyallahu anhu, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dzunubiki. Nabi bersabda kepada putrinya yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha, bahwa berdirilah kemana? Ke hewan kurbanmu. Maka kau berdiri dan pergi ke hewan kurbanmu dan saksikan saat hewan kurbanmu disembelih. Kenapa? Karena awal darah yang jatuh saat disembelih itu, saat sembelih, maka bersamaan dengan itu untuk kamu dosa-dosa kamu diampun yang telah lampau. Paham tidak? Kata Imam Hakim rahimahullah, hadis ini isnadnya sahih. Isnadnya apa? Sahih. Pertanyaan sekarang, orang yang tadi disunahkan menahan kuku, menahan rambut agar supaya jangan dicukur, jangan dipotong. Bagaimana kalau hari Jumat? Di satu sisi kita di hari Jumat suruh memotong, mencukur. Di satu sisi lagi kita dilarang alias disunahkan jangan memotong. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa kesunahan tidak memotong dan tidak mencukur itu di luar hari Jumat. Paham tidak? Kalau hari Jumat maka kesunahan itu dicabut. Nanti besok hari Sabtu selanjutnya lebih sunnah jangan mencukur dan memotong sebagian. Sebagian lagi mengatakan ya kesunahan itu ya berlaku mau hari Jumat, mau hari apa saja, sebelum hewan kurbannya disembelih maka dia disunahkan tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Paham tidak? Di awal tadi pembahasan bahwa disampaikan oleh para ulama alias ulama-ulama Syafi'i bahwa berkorban adalah sunnah muakkadah. Sekarang sebagaimana fardu itu ada dua macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sama juga di dalam sunnah ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Apakah kurban bagian dari sunnah ain atau sunnah kifayah? Maka jawabannya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Paham tidak? Misalkan Abbas sudah menikah. Paham tidak? Punya anak 3. Anak berapa? 3. Tapi di hari kurban Abbas hanya bisa sanggup kurban 1 saja. Hanya bisa beli 1 kambing. Atau ikut serta dari 7 orang yang kurban kambing, kurban sapi atau unta. Untuk anak istrinya belum Abbas sanggup untuk kurban atas nama mereka. Maka di saat itu hukum kurban jatuhnya bukan sunnah ain tetapi sunnah kifayah. Apa yang dimaksud dengan sunnah kifayah? Saat Abbas berkorban, maka dari istrinya, dari 3 anaknya sudah tidak disunahkan lagi, sudah gugur kesunahan. Cuman yang dapat pahala hanya siapa? Abbas saja. Istrinya tidak dapat, 3 anaknya juga tidak dapat. Bagaimana kalau Abbas kurban atas dirinya namanya, tetapi Allah engkau maha kaya. Di dalam kurbanku ini pahalaku saya hadiahkan juga untuk istriku, untuk 3 orang anakku, pahalanya untuk mama, bapak, kakek, nenek. Boleh tidak?
Jelas bolehnya. Paham tidak? Contoh sunnah ain adalah misalkan Nabil hidup sebatang kara. Paham tidak? Hidup sendiri di rumah, tidak ada siapa-siapa. Maka saat itu ke atas Nabil bukan sunnah kifayah berkorban, tetapi apa? Sunnah ain. Karena dia sendiri saja. Paham ya? Gambaran misalkan dia sendiri, tidak ada siapa-siapa sama dia. Maka jatuhnya sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Jelas ya? Pembahasan selanjutnya insya Allah nanti kita lanjut di pelajaran berikutnya. Insya Allah hewan-hewan apa saja yang boleh digunakan dalam berkorban. Kemudian nanti setelah itu pembahasan lagi syarat-syarat bagi hewan-hewan yang sah dipakai berkorban itu syaratnya apa saja supaya korbannya diterima. Paham tidak? Kemudian insya Allah pembahasan lagi kapan disembeli itu hewan kurban. Awal waktunya itu kapan? Tadi kita sudah singgung sendiri, tapi insya Allah ke depan nanti bahas lebih terperinci. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.